Oke, kelas ini kan 50 orang ya. Ini yang baru join 21. Kalau ada pertanyaan terkait materi sebelumnya, boleh kita lakukan diskusi terlebih dahulu. Materi hari ini yaitu input dan output ya, komunikasi input dan output. Sebenarnya sudah saya berikan di kelas, yaitu materi PPT dan juga modul. Dan materi pendukung diantaranya itu jurnal dan video penjelasan nanti akan saya upload dari rekaman hari ini. Yang lainnya itu adalah kuis tugas, pengerjaan kuis dan tugas untuk salah satu indikator kalian baca materi, memahami materi atau tidak. Oke, sebenarnya saya hanya menjelaskan sebentar saja ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja hidupkan mic-nya, langsung bertanya. Kemungkinan sekitar 20 menitan, itu ada 20 slide. Kalau misalkan satu slide-nya itu 1 menit, berarti 20 menit. Sisanya kita diskusi saja. Ini suara saya bisa terdengar dan bisa dilihat di layar screen materinya. Di tempat bisa, kalian. Pak. Oke, bisa ya. Bisa, Pak. Layar screen-nya bisa ya. Oke. Bisa dulu. Input dan output. Komunikasi antara input dan output pada mata kuliah arsitektur, organisasi, dan komputer. Outline yang akan kita bahas di sini adalah konsep dasar sistem input-output, kemudian bus, jenis-jenis bus, kemudian interrupt, apa yang dimaksud dengan interrupt atau interruption, kemudian perangkat input dan output, atau perangkat input-output. Jadi apa yang membedakan antara perangkat input, perangkat output, dan juga perangkat input-output. Ini ada perbedaannya masing-masing. Yang membedakan adalah letak fungsinya, fungsi masing-masing dari perangkat ini. Kemudian yang terakhir itu adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini kemungkinan nanti untuk lebih spesifik belajarnya di jaringan komputer ya, atau jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, yang pertama konsep dasar sistem operasi input dan output. Konsep dasarnya apa? Ketika kita membeli sebuah komputer baru, maka yang menjadi salah satu pertimbangannya selain daripada memori, prosesor, dan lain-lain itu adalah perangkat input dan outputnya. Karena perangkat input output ini merupakan salah satu komponen pendukung sebenarnya. Yang mana apakah bisa sistem komputer itu sistem komputernya bisa melakukan berkomunikasi dengan input outputnya itu ya. Nah, pada bab ini mekanisme komunikasi antara komputer input, perangkat input dan output dengan dunia luar. Dunia luar itu maksudnya yang mana? Ya berarti yang di luar dari pada komponen pembentuk komputer itu sendiri ya, selain daripada hardware komputer, sistem operasi, kemudian si orangnya yang melakukan atau yang menggerakkan sebagai operator atau sebagai usernya. Nah, konsep dasar sistem input output di sini ada beberapa komponen ya. Pertama itu ada prosesor, kemudian ada memori, ada perangkat masukan, ada perangkat input output, dan perangkat luaran. Prosesor, seperti yang kita ketahui, fungsi prosesor itu adalah untuk melakukan penghitungan ya. Di mana di prosesor ini diberikan instruksi, diberikan perintah, kemudian perintah itu dieksekusi sampai perintah setelah dieksekusi itu mengeluarkan sesuatu atau mengeluarkan tampilan atau berupa output tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya yang kemudian dia eksekusi. Kemudian yang kedua itu ada memori.
memori ini sebagai tempat penyimpanan data. Memori itu tempat penyimpanan data. Sebagaimana sifatnya memori itu ada dua ya, volatile dan juga non volatile. Di minggu yang lalu itu sudah saya berikan terkait dengan memori, tapi baru saya upload untuk video penjelasannya terkait memori, modul dan PPT-nya, tapi sudah saya berikan di minggu yang lalu. Nah, di sini ada bus. Bus ini yang menghubungkan keseluruhan perangkat yang ada, yaitu prosesor, memori, perangkat masukan. Perangkat masukan itu adalah perangkat yang diterima oleh si komputer. Nah, perangkat inputan atau masukan yang diterima oleh si komputernya. Kemudian perangkat luaran ini merupakan perangkat yang dihasilkan, ya, atau outputnya, perangkat luarannya. Kemudian perangkat input output ini yaitu perangkat yang kombinasi antara keduanya, yaitu sebagai inputan dan juga sebagai output. Nah, konsep dasar sistem input output ini merupakan komponen yang menggunakan bus. Tadi kalau kita lihat di gambar ini, komponen ini menggunakan bus untuk komunikasi antara masing-masing perangkat, ya. Bus ini untuk menghubungkan atau sebagai relasi, sebagai penghubung untuk menjalankan supaya mereka saling berkomunikasi. Nah, komponen sistem komputer utama itu tadi disebutkan di slide sebelumnya, itu ada prosesor, memori, bus sistem, masukan, keluaran, dan input output. Perangkat bagian yang menghubungkan sistem komputer dengan lingkungan ini adalah perangkat masukan tadi, luaran, dan juga perangkat input output yang menghubungkan antara lingkungan yang ada dalam sebuah sistem komputer itu. Nah, konsep dasar sistem input output, perangkat masukan. Perangkat masukan ini maksudnya adalah menangani perangkat yang masuk dalam sebuah data. Perangkat yang memasukkan data ke dalam sebuah sistem. Contoh, keyboard, joystick, pemindai, CD reader, dan seterusnya. Ini merupakan berupa alat atau perangkat atau tool ya yang tujuannya untuk memasukkan data. Data apa yang dimasukkan? Ya, berbagai jenis data, apakah dalam bentuk teks atau gambar atau dalam bentuk suara atau dalam bentuk pemindaian. Pemindaian di sini berarti dia mengcapture data tertentu menggunakan device tertentu, misalkan kamera ya, menggunakan kamera. Nah, ini disebut sebagai perangkat masukan. Sedangkan perangkat luarannya ini menangani perangkat yang menghubungkan data keluar sistem. Contohnya, yang menghubungkan data keluar sistem itu yaitu monitor dan printer. Nah, ketika kita ketikkan A dari shortcut kita, yang mana shortcut atau keyword itu merupakan sebagai perangkat input, kemudian kita ketikkan A, maka di layar monitornya akan keluar A, ya kan, sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya. Maka si monitor itu merupakan sebagai perangkat outputnya. Atau ketika kita perintahkan untuk ngeprint ya, memindai device tertentu untuk mencetak sebuah lembar kerja, maka printer itu disebut sebagai luaran atau keluarannya atau outputnya. Nah, gabungan antara perangkat inputan dan masukan ini untuk menangani perangkat masukan yang sekaligus, juga luaran sekaligus, maksudnya input dan output juga. Contohnya itu adalah touchscreen, seperti layar sentuh. Nah, contoh ketika kita arahkan kamera ke sebuah objek tertentu atau ke diri kita sendiri menggunakan kamera depan, nah secara tidak langsung kamera itu menangkap sebuah objek, yaitu diri kita. Kemudian kita tekan kameranya dengan menyentuh layarnya dan kameranya akan tertangkap. Objeknya akan terekam, akan tertangkap. Sedangkan tangan kita yang menyentuh layar tadi sebagai inputnya dan kamera yang mengeluarkan objek hasil tangkapan itu adalah outputnya. Nah, ini ada contoh perangkat input-output yang sekaligus sebagai luaran dan masukan. Contohnya tadi touchscreen. Bus merupakan bagian dari sebuah sistem komputer yang berfungsi menghubungkan seluruh komponen ke dalam sebuah sistem. Nah, pada sistem yang sederhana terdapat satu bus sistem. Pada sistem yang lebih kompleks, kemungkinan terdapat banyaknya bus sistem sesuai dengan kompleksitas dari sebuah sistem itu sendiri. Hubungan yang paling sederhana antara prosesor dengan si memori itu ada
pertama, bus menghubungkan prosesor memori menggunakan beberapa jalur, dan juga bus bisa melakukan baca dan tulis, atau read dan write. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, bisa dilanjut ya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Saya nggak tahu kalian lagi ngapain di sana. Yang jelas saya nyampaikan materi. Kalau misalkan kalian kurang paham, langsung aja bertanya. Kalau misalkan timingnya sudah habis, nanti kita bisa lanjut melalui grup, ya kan? Saya percayakan aja kalian nanti memahaminya dengan membaca referensi yang valid, ya. Sumber referensi yang valid salah satunya adalah di Class. Dan ini juga yang masuk ada 25 orang. Nggak tahu yang 25 orangnya kemana. Nanti yang jelas untuk nilai akhir itu, kalau misalkan kalian tidak absen dan juga tidak mengisi tugas kuis, itu akan berpengaruh ke nilai akhir, ya. Jadi indikatornya saya ambil dari situ saja. Jadi mohon diikuti aja alurnya. Kemudian bus, masuk ke bus tadi, hubungan yang paling sederhana seperti prosesor dan memori. Bus menghubungkan prosesor dengan memori menggunakan beberapa jalur, dan bus ini bisa melakukan jalur kendali dari prosesor memori dengan proses baca dan tulis atau read dan write. Baca itu biasanya disetnya dengan 0 atau diatur dengan 0, sedangkan tulis itu diset diaturnya dengan 1 dari data dari dan ke memori. Nah, kalau misalkan contoh implementasi baca dan tulis itu bagaimana? Nah, contoh kalau misalkan kita menggunakan command prompt atau command line, kita hendak mengakses sebuah file atau directory atau sebuah berkas. Tentunya, kalau kita hendak mengakses, maka kita berikan perintah hak akses bagi si usernya. Apakah usernya sebagai user biasa atau usernya sebagai super user. Kalau si usernya sebagai super user, berarti usernya bisa mengubah hak akses terhadap file atau berkas itu. Hak aksesnya apakah dia bisa baca, bisa tulis, atau bisa execute. Jadi si user, super usernya bisa mengatur hak akses berkas terhadap file atau directory yang diatur. Nah, kalau misalkan dari UI, user interface, biasanya kita tinggal menggunakan klik saja, ya, menggunakan user interface dengan mengklik atau menghidupkan. So ada beberapa pengaturan yang diatur secara GUI, graphic user interface. Berbeda halnya dengan komen prompt tadi yang saya sebutkan, yang saya jelaskan terkait dengan jalur baca dan jalur baca atau read, jalur tulis itu write. Kemudian jalur enable, yaitu kendali untuk mengaktifkan memori. Jalur alamat menunjukkan alamat dalam memori yang diakses oleh prosesor. Jadi setiap berkas atau file itu memiliki alamat unik, ya, alamat masing-masing, yang mana alamat itu nanti akan diakses oleh si prosesor terkait dengan kebutuhan data yang digunakannya. Yang ingin ya, silakan. Terkait data yang ingin digunakannya, terkait dengan perintah yang diberikan kepada si prosesornya. Jadi dia bisa melakukan akses data ke dalam memori. Bagaimana caranya melakukan akses data? Nah, itu akses datanya itu ada beberapa cara, ya, menggunakan beberapa algoritma tertentu. Kemudian jalur data. Jalur data ini memiliki dua arah, yaitu dari proses memori pada saat proses tulis dan memori ke proses pada saat baca data. Nah, bus sederhana gambarnya seperti berikut. Prosesor dan memori. Hubungan sederhananya bus itu seperti ini, ya. Bus itu sebagai komunikasi, sebagai penjembatan, sebagai penghubung antara prosesor dan memori
Jadi prosesor dan memori saling berkomunikasi menggunakan bus, ya. Nah, prosesor bisa mengambil atau bisa membaca atau bisa menulis dari memori, bisa baca atau bisa tulis dari memori, dan bisa mengenablekan baca dan tulis si memori itu. Kemudian alamatnya menggunakan alamat khusus atau alamat unik dari masing-masing berkas. Kemudian prosesor dan memori ini saling feedback sambil saling memenuhi. Ya, ketika si prosesor menginginkan data tertentu dari memori, maka si memori memberikan ke si prosesornya. Gitu. Komunikasi sistem bus. Ya, ini gambar bus sistem, bus data, bus alamat, dan bus kendali, yang mana dijelaskan dalam tahapan di slide berikutnya. Komunikasi sistem bus. Permasalahan saat sebuah bus digunakan bersama oleh lebih dari dua komponen yang berkomunikasi dalam sistem, maka solusinya diperlukan pengaturan, ya, atau arbiter yang memastikan bahwa hanya ada satu data yang terdapat dalam bus sehingga tidak terjadi tabrakan atau collision data. Kemudian komunikasi yang terjadi itu komponen yang menggunakan bus terlebih dahulu menyampaikan permintaan kepada pengaturan, kemudian diberikan izin untuk akses, kemudian skema digunakan secara bersama sesuai dengan skema aksesnya bagaimana. Kemudian komponen akan mengirim data menggunakan bus bersama dan melakukan pengaturan perizinan menggunakan bus bila bus telah tidak digunakan. Jenis bus dikategorikan berdasarkan lebar dan fungsi frekuensi, berdasarkan lebar data dan frekuensinya. Yaitu bus sistem, bus yang menghubungkan prosesor dengan memori yang memiliki kecepatan tinggi, bus PCI atau Peripheral Component Interconnect, menghubungkan komponen kecepatan medium, ya, di luar dari prosesor dan memori. Yang ketiga itu bus ISA atau ISA, Industry Standard Architecture atau Extended Industry Standard Architecture. Bus dengan kecepatan rendah yang menghubungkan sistem dengan komponen yang tidak memerlukan akses cepat. Penghubung bus. Antara satu bus dengan tipe bus yang lain dihubungkan dengan sebuah jembatan atau bridge, ya. Untuk menghubungkan satu bus dengan bus yang lain itu ada jembatannya, ada bridge-nya, ya, sebagai interkoneksinya antara bus 1 dan bus 2, tergantung dengan kompleksitas yang dihadapi. Kemudian diperlukan karena masing-masing bus memiliki karakter yang berbeda sehingga tidak otomatis dapat mengirimkan data. Contoh, lebar bus, terdapat bus dengan lebar 8 bit atau 16 bit, maka ini bisa menyebabkan data tidak terkirim secara otomatis karena terdapat perbedaan bus yang lebarnya berbeda, yaitu 8 bit dan juga 16 bit. Kemudian interrupt atau interupsi. Kenapa terjadinya interrupt? Terjadinya interrupt karena terkadang kita selalu memaksakan dari SDM yang ada, sumber daya mesin yang ada. Ketika kita memiliki spesifikasi sumber daya mesin dari komputer kita, kemudian kita memaksanya untuk bekerja lebih daripada kapasitas yang ia miliki, maka biasanya akan terjadi interrupt. Interrupt itu dia tidak ngapa-ngapain gitu. Terkadang dia berhenti, ya, berhenti. Ini terkadang terjadi. Prosesor berfungsi menjalankan seluruh proses yang terdapat pada sistem komputer untuk interaksi, tahapan interruptnya. Pada saat perangkat masukan memiliki data yang diproses, namun untuk sementara waktu prosesornya berhenti mengerjakan instruksi utama untuk mengakses data pada perangkat masukan tersebut. Nah, kejadian terhentinya satu instruksi dikarenakan instruksi lainnya yang disebut sebagai interrupt atau collision, ya, atau bertabrakan, atau karena terkait permasalahannya mungkin salah satunya terkait dengan SDM yang ada, atau dia bertabrakan, perintahnya bertabrakan dalam satu waktu, tapi seolah-olah walaupun sebenarnya kita mengerjakannya dalam satu waktu, tapi sebenarnya itu ada penjadwalan di dalamnya, seolah-olah dikerjakan satu waktu, tapi di dalamnya ada antrian menggunakan algoritma tertentu dalam mengambil sebuah perintah. Skema pada prosesor
skema pada proses interaksi yaitu interaksi dengan alamat tetap, interaksi dengan alamat vektor, dan interaksi campuran antara keduanya yaitu alamat vektor dan alamat tetap. Interaksi perangkat lunak bisa dibaca ya. Perangkat input output ini contoh tadi sudah saya sampaikan sekilas di depan, yaitu terkait dengan perangkat input. Contoh perangkat input ini adalah perangkat yang mengirim data dari luar ke dalam sebuah sistem komputer, data dari luar ke dalam sistem. Contohnya mouse. Mouse ini kan di luar nih, bentuknya di luar, tapi dihubungkan dengan kabel, dimasukkan atau dicolokkan ke komputer ya. Nah, dia masuk ke dalam perangkat input atau keyboard. Nah, keyboard itu memang di luar, tapi ketika dia ditekan shortcut tertentu, maka dia akan menjalankan fungsinya sebagai masukan dan seterusnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah perangkat luaran atau output. Misalnya monitor, printer, plotter, proyektor, dan seterusnya. Speaker juga termasuk. Speaker juga termasuk karena dia mengeluarkan suara. Suara yang dikeluarkannya itu berasal dari komputer, dari inputan. Ya. Nah, ini maka disebut sebagai keluaran. Perangkat input output memasukkan data dalam sistem komputer dan mengeluarkan data. Contohnya tadi layar sentuh ya, salah satu contohnya. Dan contoh yang lain itu ada modem, ada modulator, kartu jaringan, dan seterusnya. Nah, ini tipe perangkat input output berdasarkan data, contoh hard disk dan CD-ROM untuk tipe data block, sedangkan untuk printer dan kartu jaringan ini tipe data transfer, contoh untuk tipe data transfer. Jaringan komunikasi bagian dari perangkat input output. Nah, ini jaringan komunikasi ini akan dipelajari untuk lebih jelasnya, yaitu terkait dengan jaringan komputer ya. Sebuah sistem jaringan berupa topologi bus. Topologi bus, seluruh kartu yang terhubung memiliki protokol yang sama. Kartu yang digunakan sebagai jaringan khusus internet untuk komunikasi adalah Ethernet. Nah, internet itu merupakan salah satu jenis jaringan. Jaringan dalam bentuk skalanya luas ya. Nah, komunikasinya menggunakan Ethernet. Topologi jaringan ini ada dua. Kalau di sini saya berikan dua, topologi bintang dan topologi cincin. Kalau topologi bintang itu satu pusat komunikasi antara komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut, sedangkan untuk cincin ini mekanisme penyampaian paketnya dari satu komputer ke komputer lain menggunakan token atau melingkar seperti bentuk cincin, sehingga dinamakan topologi cincin. Nah, sekian untuk materi hari ini singkatnya, 20 menit. Saya harap saya menjelaskan sedikit saja. Untuk lebihnya kita diskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu. Kalau misalkan timingnya habis, kita bisa lanjut. Atau sesi berikutnya. Silakan, ada pertanyaan atau ada pernyataan yang ingin disampaikan. Halo? Suara saya masih terdengar dengan baik di tempat kalian? Masih, Pak. Oke. Berarti memang lagi diam ya? Lagi kayaknya udah paham semua. Berarti kalau diam tuh anggapannya diam itu emas. Jadi udah paham berarti ya. Oke, silakan. Masih ada kesempatan nih kalau mau bertanya atau kita diskusi. Kalau tidak ada, kita cukup aja lah ya. Gimana? Mau lanjut atau cukup? Kadang kalau diam nih, saya kadang suka bingung gitu. Apa yang terjadi gitu di kalian. Karena kondisinya berbeda di rumah masing-masing. Apakah kalian itu lagi memahami atau lagi ngapain juga saya tidak bisa memonitoring secara detailnya bagaimana. Oke, kalau gitu cukup ya.
Halo? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Oke, cukup kita akhiri. Terima kasih banyak atas kehadirannya, walaupun kelasnya 50, yang hadir itu 28, atas partisipasi kalian hadir hari ini. Sebenarnya masih panjang waktu kita sampai jam 3:30. Namun apa boleh buat, kayaknya udah pada paham, jadi tolong dipahami dari sumber yang valid lainnya. Intinya, materi untuk perangkat komunikasi input-output adalah kurang lebih yang saya sampaikan di 30 menit di awal hari ini. Terima kasih. Tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.